Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dialah yang memberikan segalanya. Dialah yang memberikan petunjuk, membimbing, sehingga kita bisa seperti ini. Segala kebaikan hanya dari Allah, dan keburukan itu karena dosa kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang Allah telah ridha pada mereka. Yang mereka bukan lagi orang yang berusaha untuk menjadi pemenang, tapi mereka telah menang. Semoga kita dapat meniti jalan mereka. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara be the winner, emangnya semua mau jadi pemenang? Realitanya enggak. Sebagian mau jadi penonton, jadi pemirsa. Sebagian mau pegang remote, mau duduk, nonton dia. Orang lain yang menang, dia gembira. Padahal dia dituntut untuk bermain. Tapi dia gak main. Dia dituntut untuk ikut berlari. Tapi dia gak lari. Dia dituntut untuk ikut berenang. Tapi dia hanya ada di atas, memandang dan menikmati yang dilihat. Biasanya nanti di Idul Fitr ada beberapa ucapan selamat yang sering kita dengarkan. Memahami ucapan itu insya Allah memotivasi untuk menjadi winner, untuk menjadi pemenang ya. Ucapan itu biasanya minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ucapan selanjutnya dianggap oleh masyarakat arti dari ucapan sebelumnya. Padahal bukan. Mohon maaf lahir dan batin. Ingat, itu bukan artinya minal aidin wal faizin. Minal aidin itu artinya semoga, ini doa, engkau termasuk orang-orang yang kembali ya. Ya kembali berbuka, kembali beramal soleh, kembali bisa menjadi hamba yang taat. Wal faizin, ini mungkin di antara maknanya winner. Semoga kau menjadi pemenang. Menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Sehingga banyak orang gara-gara salah memahami, dia anggap Idul Fitri itu adalah momentum untuk maaf-memaafkan. Padahal bukan. Loh kapan momentumnya? Oh, kalau bicara maaf, kapan kau punya salah? Kita disuruh minta maaf itu, kalau punya salah di siang hari, malam kalau bisa udah minta maaf. Punya salah di malam hari, pagi udah selesai. Bukan nunggu setahun gitu. Orang gak tahu dengan umurnya. Kembali kepada minal aidin wal faizin. Faizin. Winner. Orang pemenang. Orang yang beruntung. Yang sukses. Apakah semua orang mau ucapan ini? Atau mau ucapan yang keduanya?
rata-rata fokus kepada ucapan yang kedua. Dipakai bahasa daerah ya. Karena lihat di jalanan ya, kalau mungkin bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa apa kalau di daerah Jawa ini. Tertulis itu. Dari pejabat publik ya. Yang mereka mengucapkan selamat Idul Fitr, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Nggak semua orang pantas mendapatkan ucapan itu. Karena ada yang lebih pantas mendapatkan ucapan syaqi. Melarat, sengsara, rugi. Nabi SAW mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu wa lam yughfar lahu. Ini doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syaqi, celaka, sengsara, rugi. Dan itu kerugian yang sebenarnya. Kalah yang sebenarnya. Siapa? Orang yang hadir di bulan Ramadan. Allah karuniakan kepadanya bazar. Bahasa ini bahasa anak mungkin. Kalau benar ya. Bazar kebaikan. Di mana engkau masuk ke dalam bazar tersebut, engkau ambil apa yang kau mau. Engkau punya waktu 30 hari. Engkau ambil hari ini, ambil ini, besok ambil ini, bebas engkau ambil aja. Ini dikasih anugerah bazar 1 bulan penuh. Selesai bazar, dosanya nggak ada yang diampuni. Engkau ngapain aja? Ada ampunan di situ. Ada rahmat di situ. Ada pembebasan api neraka di situ. Engkau nggak ambil. Engkau pelaku dosa. 11 bulan kau banyak berbuat dosa. Lalu Allah tutup itu pintu neraka. Allah bukakan pintu surga. Allah belenggu dan dipenjara. Itu yang namanya setan-setan. Lalu engkau ngapa-ngapain. Bahkan boleh jadi tambah dosa di bulan Ramadan. Tapi ketawa. Lihat di pasar-pasar kadang-kala siang hari orang dengan rokoknya. Makan. Tak malu. Iya, karena memang dia sedang tidak ikut dalam pertandingan atau perlombaan ini. Dia nggak menjadi pemenang. Ahibati fillah. Kita masih punya waktu. Mengajak orang-orang untuk sadar. Di bulan Ramadan ini, ada satu hadiah. Yang hadiah ini diberikan kepada semua yang mau. Semua yang mau. Dan berusaha untuk mengambil hadiah tersebut. Berbeda dengan kalau kita bicara Piala Dunia kemarin. Hadiahnya cuma satu. Pemenangnya cuma satu. Hanya satu. Mereka berebut satu. Dan satu itu pun tidak berharga sebenarnya. Ya, buat sebagian manusia berharga. Ya. Tapi ingat, banyak manusia sedang memperebutkan bangkai. Yang sadar, dia tarik kakinya bangkai. Kok nggak lihat itu bangkai? Yang satu pegang kepala, ini bangkai. Ya, itu yang diperebutkan. Di bulan Ramadan ini ada satu hadiah yang Allah berikan untuk siapa saja yang mau. Semuanya bisa jadi pemenang. Dan itulah rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita melihat dunia ini sempit. Sempit sekali. Engkau berdiri di satu titik terluas di muka bumi ini. Lalu engkau memandang ke langit. Nanti malam coba engkau pandang. Kecil sekali. Itu yang diperebutkan manusia. Sedangkan Allah menawarkan kepada kita jannah arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini.
Yang pembangunan di sana terus dilakukan jemaah. Dengan amal. Dengan satu hadiah itu Allahu Akbar. Kalau di satu malam itu kau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih baik dari amalan 1000 bulan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang gak bisa dapat nih malam Lailatul Qadar, maka dia orang yang terhalang dari kebaikan. Orang rugi. Mau banyak hartanya, mau tambah tinggi jabatannya, mahrum. Kesian dia. Ya gimana gak kesian jemaah? Kalau seorang anak ngomong sama bapaknya, Pak saya ini Pak, disuruh kerja sama bos. Suruh kerja 10 hari gak pulang kampung, gak boleh mudik. Boleh mudik malam lebaran. Tapi Ana mau dikasih gaji 100 bulan Bapak. Ana gak ambil Pak. Gaji 100 bulan. Engkau gak ambil nak. Apa kata orang tua? Kalau dikatakan gaji 1000 bulan Pak. Tapi saya gak mau. Saya gak peduli. Dan itu yang terjadi dengan sebagian kita. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ahibbati fillah. Bicara menang. Ada satu jembatan yang kita semua harus melewatinya. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam akan melewatinya. Tapi nggak semuanya bisa melewati. Ada 3 kondisi. Ada yang menang sampai tanpa terluka. Yang kedua, ada yang sampai terlambat dia, ketinggalan sama yang lainnya, dengan penuh luka-luka. 3, ada yang terjatuh dan tidak sampai ke tempat tujuan. Apa kata Allah di surat Maryam ayat 71-72? Coba kita baca. Tafadhal. Ada yang mau baca di sana? Assalamualaikum Ustaz. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa immikum illa waridduha Waridah. ala rabbika hatmam maqdiya. Ayat 72. Tumma nunaji alladzina taqaw wa nadharul zalimina Zalimina wa nadharu zalimina fiha jisiyan. Nah. Nah, artinya suaranya kayaknya. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Na'udzubillah min dzalik. Puasa datang untuk menjadikan engkau yang bertakwa. Siapa yang selamat? Alladzina taqaw. Orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita bicara bagaimana menjadi pemenang, maka tentunya kita dapat melihat perbedaan orang-orang yang ingin menjadi pemenang dan orang-orang yang tidak ingin menjadi pemenang. Bahkan hanya ingin menjadi penonton. Di awal Ramadan, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan, mereka yang ingin jadi pemenang itu sudah mulai berdoa, sudah persiapan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dia sudah memandang momentum itu. Dia ingin hadir di sana. Nah, nanti 2 bulan sebelum Ramadan, di bulan Rajab. Bulan Rajab ini, subhanallah, bulan haram. Di mana berbuat dosa di bulan haram gak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan haram, bulan suci yang dimuliakan. Di situ dia sudah mulai bercocok tanam. Sawah yang hendak dia tanamin dia bersihkan. Maka dikatakan oleh para ulama bulan Rajab itu syahruz zara. Bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal. Itu bulan disebut syahruz saqi. Bulan diangkatnya amalan di mana kita perlu menyirami apa yang kita tanam kemarin. Ramadan lagi dia sama dia petik ini, dia ambil ini, dia terus. Siap dia untuk menjadi pemenang. Sebagian kita. Lihatlah tim-tim yang mau main bola itu latihan terus. Pelari itu yang ingin jadi pemenang latihan terus. Latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Proses itu penting. Tapi ingat di dalam agama kita, ya dalam kehidupan ini juga. Yang menjadi standar orang itu menang atau tidak hasil akhir. Maka dalam agama kita innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, amalan itu tergantung penutupnya. Kalau ada seorang yang baik, yang soleh ya. Ketika muda dia rajin ke masjid, tapi di masa tua ternyata dia tinggalkan itu semua. Berhenti dia sholat. Ya. Finish itulah yang menjadi penentu dia menang atau tidak. Jadi kita punya kesempatan. Walaupun kemarin kita di start atau persiapan juga kita belum mantap. Kita punya kesempatan. Ya. Mengejar ketinggalan kita. Kalau ingin jadi pemenang. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk Islam itu ya 5 tahun setelah kenabian. Di tahun ke-6, awal ke-6 mungkin ya. Di situ ada Abu Bakar yang lebih dulu masuk Islam. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Umar telat. Bahkan di awal Islam, dia memerangi Islam. Dia memusuhi Islam. Tapi tatkala Allah berikan hidayah kepada dia, dia lari kencang. Dia dapat mendahului Uthman. Dia dapat mendahului Ali. Dia dapat mendahului Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Zubair bin Awam. Talha bin Ubaidillah. Semua sampai posisinya Umar ini di belakangnya Abu Bakar langsung. Dia ingin mendahului Abu Bakar. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Surga Allah itu luas. Sampai bagaimana kata Umar.
Umar tuh nggak bisa ngalahkan Abu Bakar. Di tahun ke-9 dia berpikir, waktu itu dia punya harta banyak. Kalau aku bisa ngalahkan Abu Bakar, hari ini aku menang. Kalau bisa, kalau ada satu hari aku pernah ngalahkan Abu Bakar, aku menang, hari ini mungkin aku menang. Umar bawa setengah hartanya. Ini ingat tahun 9 Hijriah, sebelum perang Tabuk. Ditanya sama Nabi SAW. Ma abqaita li ahlika. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Mithla. Sama seperti itu. Ingat pahala itu persentase. Pahala sedekah itu persentase sejumlah banyaknya uang yang antum miliki dan berapa persen yang antum keluarkan. Bukan angka. Antum mengeluarkan uang 1 juta, antum anggap banyak. Kalau uang antum 1 miliar, 0,01%. Sedikit. 0,01%. Baik. Ini Umar bawa setengah hartanya. Entah mungkin dibandingkan dengan hartanya Utsman bin Affan lebih banyak mungkin Utsman punya uang. Yang disedekahkan ke Utsman lebih banyak pada waktu perang Tabuk itu. Umar bawa setengah harta, tapi setengah harta dia. Dia tunggu. Datang Abu Bakar. Taruh hartanya. Nabi bertanya, Nabi tidak menghitung jumlahnya ini lebih banyak dari punyanya Umar, tidak. Nabi bertanya, "Mada abqaita li ahlik?" Beliau bertanya tentang persentase sekarang. Berapa yang kau sisakan buat keluargamu? Berapa persen dari yang kau bawa? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasul. Iman yang ditinggal di rumah. Takwa yang ditinggalkan di rumah. Apa kata Umar? Nggak mungkin aku ngalahkan engkau. Nggak mungkin sudah. La asbikuka abadan. Tapi ternyata ingat Umar bisa mengalahkan. Jadi orang kedua dia. Yang selalu disebut Nabi SAW. Abu Bakar, Umar. Dan ahibati fillah. Siapa yang permulaannya penuh dengan kelelahan. Capek. Sampai dikatakan muhriqah, terbakar dia. Dari capek lelahnya dia berjuang sampai terbakar. Ya orang pada seneng, orang di bawah AC ya, orang di bawah pohon yang teduh, orang minum es, makan enak, dia tetap di bawah terik matahari. Berjuang dia, hasil akhirnya akan menyenangkan. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 20. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawiya ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni surga itu orang yang beruntung. Naam, al-faizun. Itu artinya orang beruntung, orang sukses. Dikatakan orang yang menang, winner itu faiz. Maka nggak sama gitu ashabun nar. Yang mereka ketika hidup di dunia kerjanya hanya wisata kuliner ya, hanya menyenangkan perut dan di bawah perutnya, hanya berpikir bagaimana syahwat dan nafsunya. Mau disamakan dengan ashabun nar, ashabul jannah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tapi apa yang dilakukan?
untuk menjadi al-faizun. Di bulan Ramadan ini, kau mau ngapain? Ya, berjuang. Allah berfirman di surat At-Taubah, bicara orang-orang yang beruntung kayak apa, seperti itu kita contoh. Karena kalau bicara orang ingin jadi pemenang, berapa banyak orang itu yang mempelajari, dia kok bisa menang gimana sih? Apa yang dia lakukan? Apa yang dikerjakan? Makannya apa? Istirahatnya seperti apa? Gurunya siapa? Tekniknya macam-macam dia akan pelajari. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran itu 4 kali Allah sebutkan al-faizun. Orang yang beruntung atau orang yang menang 4 kali. Tadi kita udah baca yang di surat Al-Hasyr. Kita akan baca lagi yang di surat At-Taubah ayat 20 juga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihum anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang yang Masya Allah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Masya Allah. Kita lihat ya, al-faizun di Al-Hasyr diterjemahkan orang-orang beruntung, di sini diterjemahkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Apa yang mereka kerjakan? Yang pertama iman. Alladzina. Sekarang kita puasa kenapa? Ada yang berpuasa bukan karena iman. Bahkan Anda melihat ada selegram, ada YouTuber yang puasa, bikin konten dia puasa, dia sahur ya, kemudian dia berbuka. Dia nggak beriman. Non-muslim. Hanya sekedar ingin mencoba. Ada orang Islam yang berpuasa hanya sekedar tradisi dan budaya. Ikut-ikutan. Sebuah kebiasaan belaka. Iman. Makanya semua kemenangan itu akan diberikan kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi. Bicara puasa, ini amalan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, dia berpuasa. Dia tahu dia hamba Allah yang diperintahkan untuk berpuasa. Wahtisaban, penuh pengharapan kepada Allah. Dia ingin jadi pemenang. Ada harapan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa-dosa dia yang lalu. Gimana katakan menang? Diampuni. Begitu pula man qama Ramadan imanan wahtisab. Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Lailatul Qadar juga sama. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, iman karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Iman itu adalah ikrar, keyakinan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yang diungkapkan dengan lisan, yang dibuktikan dengan raga. Bukan cuma ngomong doang. Kemudian wahajaru hijrah. Kata Nabi SAW bicara tentang hijrah. Hijrah itu berpindah dari satu negeri non-muslim ke negeri Islam. Negeri yang penuh dengan kemaksiatan kepada negeri yang penuh dengan ketaatan. Dan hijrah itu hakikatnya adalah man hajara manahallahu anhu.
wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan larangan Allah. Selama Ramadan kau hijrah enggak? Itu sama aja kayak kemarin. Kau berubah enggak? Wah, anak nggak makan, nggak minum. Makan, minum itu halal sebenarnya. Tapi dosa sebelum Ramadan itu sudah nggak boleh. Dan ini fenomena yang menyedihkan ketika seorang berpuasa meninggalkan yang halal, yang haram tetap dia kerjain. Gimana mau jadi pemenang kok? Engkau diajarin untuk meninggalkan yang halal supaya yang haram itu engkau bisa tinggalkan. Seorang ketika menggunakan akal sehat dia, loh, yang halal aja aku tinggalin, masa yang haram aku kerjain? Tapi kadang-kadang akal sehatnya nggak jalan. Nggak akan pernah menang orang puasa tapi tetap berbuat dosa di Ramadan. Lisannya nggak dijaga. Kata Nabi SAW, Rubba sa'imin hadduhu min siyami al-ju' wal atash. Banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Bukan hanya Ramadan ya, puasa kapanpun. Tapi kita bicara Ramadan, dia hanya dapat apa? Lapar dan haus. Orang yang menjaga mulutnya dari makan minum, tapi tidak menjaga lisannya dari berucap dusta, omongan sia-sia, nyakitin orang, tindakan bodoh. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan, bicara hijrah meninggalkan larangan Allah. Ini puasa tidak meninggalkan larangan Allah. Tidak meninggalkan ucapan palsu, omong kosong, ucapan sia-sia, perbuatan bodoh. Allah nggak butuh dengan puasa dia. Kau mau jadi winner. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah. Jihad di medan perang. Yang tentunya jihad melawan jiwa kita sebelum kita berangkat di medan perang. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta dan jiwa. Ya kita di bulan Ramadan diperintahkan untuk banyak bersedekah. Berapa banyak sedekah di bulan Ramadan? Ingat ya, ada perbedaan zakat sama sedekah. Sedekah mungkin lebih kepada penamaan yang sunnah. Zakat sedekah yang wajib. Sedekah wajib, zakat itu dibayarkan ketika sudah sampai nisab dan berputar 1 tahun. Kalau engkau punya duit di bulan Sya'ban 100 juta, bulan Sya'ban tahun depan kau keluarkan. Jangan nunggu Ramadan. Jangan berpikir Ramadan keluar untuk mengeluarkan zakat. Bukan. Untuk banyak bersedekah. Ada zakatul fitr nanti di akhir Ramadan. Tapi zakat mal itu ketika berputar 1 tahun, kalau engkau ingin menyegerakan seharusnya bayarnya Syawal, kau bayarkan Ramadan nggak apa-apa. Nih orang yang menang itu berjuang dengan jiwa dan hartanya. Dengan hartanya dia bersedekah, dia berbagi. Dan bagaimana Rasulullah SAW kata Abdullah bin Abbas, kana ajwadan nas. Dia orang yang paling dermawan. Paling dermawan. Dan puncak kedermawan beliau itu di bulan Ramadan. Ketika beliau tadarus Quran sama Jibril. Setiap malam tadarus Quran. Berjuang juga antum untuk baca Quran. Bagaimana dampaknya? Nabi lebih baik lagi. Bahkan beliau lebih baik daripada angin yang bertiup. Perlu berjuang. Itu lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang ngaku orang-orang baik ya. Dari penduduk Mekah yang mereka mengatakan merawat Ka'bah. Tapi mereka tidak beriman, tidak hijrah dan tidak berjihad. Mereka lah al-faizun. Ahibati fillah. Ayat yang ketiga. Di dalam Al-Quran yang ada kata al-faizun. Itu di surat Al-Mu'minun. Ayat 111. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inni jazaituhumul yawma bima sabbaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini
karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Tuh jemaah, kita kerja di sini, kita beramal ya, capek. Nih Ramadan capek puasa itu, lelah. Balasannya nanti. Balasannya bukan bola emas, bukan sepatu emas, bukan medali emas. Rumah dari emas. Nah, bersama segala yang ada di dalamnya. Bidadari surga di sana. Bagi yang perempuan segala yang dia inginkan, dia dapatkan. Dan kemenangan semuanya bisa menang gitu. Apa syaratnya? Sabar. Sabar. Sabar itu ada 3. Kalau engkau ingin jadi pemenang, ada 3 sabar. Lihat, engkau sudah lakukan itu enggak? Yang pertama, sabar melaksanakan perintah. Perintah Allah untuk sholat, untuk berpuasa, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menyambung silaturahim. Itu butuh kesabaran. Orang yang enggak sabar enggak bisa ke masjid. Berangkat ke masjid, Allahu Akbar. Butuh kita perang sama jiwa kita. Menahan, menyabarkan, sabar. Tahan. Subhanallah. Anak tadi nonton potongan video Syekh Abdul Razak. Hafizahullah Ta'ala bagaimana beliau menceritakan orang Indonesia. Pada saat beliau muda ya. Beliau sholat tarawih di belakang orang Indonesia. Kalau nggak salah sholatnya pada waktu itu sholat malam. Apa sholat tarawih. Pokoknya sholat di Ramadan. Sholatnya 3 juz setengah. Satu malam. Ini orang kakinya 1. Dia pakai krek ya jalan ke masjid. Sholat 3 juz setengah. Dia berdiri dengan 1 kaki. Nah itu. Subhanallah. Itu perlu kesabaran. Maka ada orang yang fisiknya kuat. Beliau cerita orang fisiknya kuat. Gagah perkasa. Ketika dengar azan. Selimut yang ada di badan dia gak kuat, dia ngangkat. Ngangkat gak kuat. Padahal dia bisa ngangkat barbel 30 kilo 1 tangan. Selimut gak boleh. Karena butuh kesabaran. Sabar melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Ada orang yang sabar jemaah melaksanakan perintah Allah, tapi gak sabar meninggalkan larangan Allah. Dia masih matanya melihat yang haram. Masih makan haknya orang lain. Ya. Dulu ada kawan-kawan yang cerita, Ustaz, kalau antum lihat di satu kementerian atau satu kantor lah di Jakarta itu. Dia ngomong, waktu sholat duhur Ustaz, sholat semuanya Ustaz, sholat Ustaz. Tapi tetap makan haram Ustaz. Gak sabar dia. Berangkat haji mampu, berangkat umroh mampu. Puasa Ramadan mampu. Pokoknya perintah Allah dia bisa kerjakan. Tapi ketika dikatakan jangan, gak kuat dia nahan diri. Gak sabar. Ada orang yang seperti itu. Ada yang sebaliknya. Larangan Allah dia tinggalkan. Tapi perintah dia. Larangan Allah dia tinggalkan. Perintah juga dia tinggalkan. Na'udzubillah. Yang ketiga sabar. Dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak semua yang kita inginkan terjadi. Kita akan keluar dari masalah ke masalah berikutnya. Kita hanya akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian selanjutnya. Dan balasan diberikan bimal sabar. Karena kesabaran mereka. Annahum humul faizun. Mereka yang menang. Seperti orang yang lari maraton. Mereka nggak perlu sabar mereka. Orang yang nggak sabar, malas sudah masih jauh. Dikatakan masih jauh, berhenti dia. Tapi ada orang enggak, tetap konsisten dia. Dan itu kita perlu konsisten di bulan Ramadan ini sampai terakhir. Jamaah, tinggal sedikit lagi. Ya, ini hari ke-18, besok 19. Lusa 20. Tinggal 12 hari lagi. Sabar. Sholat malamnya perlu sabar. Tambah dengan qiyamul lail, iktikaf. Nabi iktikaf. Lebih sabar lagi ditinggalin istrinya, tinggalkan kasurnya yang empuk, rumahnya yang nyaman, masjid.
Butuh kesabaran apalagi di 10 akhir Ramadan. Allahu Akbar. Pasar rame ya. Tahan diri loh. Bicara menang itu bukan pakai baju baru. Laisal id liman labisal jadid. Pemenang itu bukan yang pakai baju baru, bukan yang potong rambutnya baru, bukan yang bagi-bagi duit, bukan yang makan enak, bukan. Tapi pemenang itu yang takwanya bertambah. Selamat dia dari api neraka. Ada yang menang. La'allakum tattaqun, dia capai. Maka dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai bentuk kegembiraan dia dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Baik, ayat yang terakhir. Yang berkaitan dengan Al-Faizun. Dengan orang-orang yang menang ini di surat An-Nur ayat 52. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu Wa rasulahu. wa rasulahu wa ya maka mereka adalah Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Apa? Taat. Dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini memerlukan ilmu. Makanya orang itu kalau jadi dokter umpamanya, dia kan belajar ilmu. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Juga ada kode etik dokter umpamanya. Maka akan jadi dokter yang teladan ya. Dokter yang disukain oleh pasiennya. Pokoknya jadi pemenang lah dia. Dengan catatan dia mengikuti aturan yang ada. Di dalam agama kita yang ingin menang, engkau harus taat sama Allah dan Rasulnya. Bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya? Belajar. Di bulan Ramadan ini kita disyariatkan baca Quran. Itulah buku petunjuk. Mau taat sama Allah dan Rasulnya, udah ada kitabnya. Kau baca. Baca dengan artinya. Hayati. Sehingga orang tahu, oh anak ternyata melakukan yang haram, gak boleh ternyata ini. Berapa banyak orang yang baca Quran, sedangkan Quran melaknat dia. Seperti orang yang umpamanya dia minum khamar. Padahal dia baca Quran gak boleh minum khamar. Masih melakukan transaksi riba. Dia baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa riba. Dia tetap, gimana engkau menjadi pemenang? Baca Quran, fahami artinya. Tambah waktu baca Quran di 10 hari terakhir ini. Sehingga engkau bilang, oh ini gak boleh ini. Engkau bertobat kepada Allah. Karena tahu ternyata itu terlarang. Wa yakhshallah. Dan dia takut kepada Allah atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Karena semua dosa dicatat. Dan semua akan mendapatkan catatan itu. Maka kita perlu bertobat takut sama Allah. Wa yattaqi. Kemudian setelah dia bertobat, dia jaga diri. Dia bertakwa. Jangan sampai dia ngulangin perbuatan dosa itu. Memperbanyak amal soleh. Setelah itu. Apa yang akan terjadi? Ya, fa'ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang menang. Itulah jemaah beberapa hal mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membantu kita semua untuk melihat jalan orang-orang yang menang. Dan meniti jalan mereka. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wah, jazakallah khairan Ustaz. Baik, kita telah dengarkan bagaimana menjadi winner atau pemenang di bulan Ramadan kita ini. Baik, kita akan lanjutkan mungkin ke tanya jawab. Kita lihat. Bila ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand, mengangkat tangan, atau dapat menuliskannya di kolom chat.
Saya lihat saat ini Zul Najib. Silakan di-unmute, boleh silakan bertanya langsung. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang mau Ana tanyakan, Ana sekarang berdomisili di kota ya, tidak tinggal sama orang tua. Sedangkan rumah orang tua berjarak sekitar 1,5 jam naik kendaraan ke sana. Siap. Nah, Ana ini domisilinya di sini, tapi terkadang sepekan sekali atau 2 pekan sekali Ana pulang ke rumah orang tua. Ya, pertanyaan Ana, apakah zakat fitrah, di manakah kita bayar zakat fitrah kita? Bolehkah bayar di domisili di kota Ana tinggal, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ya, ini berkaitan dengan untuk jadi pemenang itu salah satunya kita melaksanakan perintah itu zakatul fitr. Di mana zakat fitrah itu dapat menghapuskan kalau ada celah-celah kecil. Menutup ya celah-celah kecil yang ada dari puasa kita. Pembayarannya ta'am, sa' min ta'am ya. Satu sa' dari makanan. Di mana dibayarkan? Yang lebih utama dibayarkan di tempat dia tinggal. Kalau dikatakan antum tinggalnya di kota, ya antum di sana. Orang tua bayarnya di kampung, seperti itu. Tapi ada kondisi yang mungkin orang sana nggak butuh. Nggak ada orang miskin, sulit tuh cari orang miskin. Di beberapa daerah gitu. Sedangkan ini tu'matan lil masakin, untuk ngasih makan orang miskin. Ada daerah-daerah yang makmur gitu loh. Maka boleh engkau pindah. Tapi hukum asalnya lebih utama di tempat engkau tinggal. Berarti engkau tinggal di kota, engkau bayarin di kota sana. Tapi kalau memang tadi di kampung daerah situ sulit cari orang miskin. Dan banyak orang kaya yang mengeluarkan ya. Sehingga orang miskin benar-benar sudah tercukupi di sana. Sedangkan ada daerah lain yang lebih membutuhkan. Insya Allah boleh dipindahkan tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustaz. Baik, ada satu lagi pertanyaan kita dari yang akhwat kali ini sudah mengangkat tangan. Highland Ike Yunida. Boleh di-unmute dan silakan bertanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam mau izin warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Sebelumnya Ana dari Lampung, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang di bulan Ramadan rajin ibadah, kemudian di luar Ramadan dia balik lagi menjadi tidak rajin ibadah. Kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang beribadah yang awalnya itu niatnya karena Allah, lalu di pertengahan ibadahnya niatnya berubah. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Orang itu ketika dia diet, harapannya dia jadi sehat. Maka bukti dietnya itu sukses atau tidak, ya setelah itu, setelah program dia diet. Kan ada program 3 bulan umpamanya orang diet itu, sehingga setelah itu baru boleh makan yang biasa atau nggak seperti dalam program tersebut. Bulan Ramadan ini adalah madrasah untuk menempa kita jadi lebih baik. Jadi kalau di bulan Ramadan kita jadi orang soleh, lebih semangat lagi. Itu yang diharapkan. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setelah Ramadan, bagaimana kondisimu? Kalau engkau harus seperti Ramadan, sulit. Tapi paling tidak nilai-nilai Ramadan tetap dijaga. Mungkin nggak bisa itikaf, nggak lagi itikaf sudah. Tapi selesai Ramadan, dia bisa lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jadi ukurannya itu sebelum Ramadan. Kalau engkau lebih baik di Syawal daripada Ramadan, nggak mungkin. Kenapa? Ya, kita lihat para ulama terdahulu ya. Mereka sebelum Ramadan menghatamkan Quran tiap 7 malam. Sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir tiap malam.
Nanti di bulan Syawal mereka kembali ketaatannya seperti yang dahulu. Tetap taat, jaga ketaatan itu, tapi tidak seperti di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini musim kebaikan. Jadi bagaimana dia menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Puasa tetap puasa sunnah dia. Punya utang dia lunasin. Lisannya dia, yang haram-haram dia berusaha meninggalkan sama sekali. Mungkin ketaatan itu walaupun jumlahnya tidak seperti di bulan Ramadan, kualitasnya tidak seperti di bulan Ramadan, tapi dia tetap menjaga. Dia punya sholat malam, dia punya sholat duha umpamanya, kemudian dia punya bacaan Quran yang selalu dia baca. Seperti itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, aneh jadi lupa. Apa pertanyaan kedua? Ya. Apa tadi pertanyaan kedua, Dok? Niat berubah. Oke, siap. Niat berubah. Bagaimana tatkala dia di awalnya ikhlas, kemudian jadi nggak ikhlas. Awal niat itu penting. Tapi namanya niat itu harus terjaga sampai terakhir. Kalau di pertengahan berubah, tapi dia berusaha untuk memperbaikinya, akhirnya dia bisa tetap ikhlas, maka nggak ada masalah, aman insya Allah. Maka selalu minta pertolongan sama Allah. Tapi kalau kemudian awalnya ikhlas, di tengahnya nggak ikhlas, akhirnya nggak ikhlas, berarti nggak diterima. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi akhirnya tetap menjadi standar diterimanya amalan tersebut. Berusaha, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kita ada satu lagi yang raise hand. Tadi Umu Amar. Silakan. Bisa unmute dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustaz, saya mau nanya mengenai malam Lailatul Qadar. Saya sebagai seorang istri kan tidak bisa itikaf di masjid. Nah, di malam-malam ganjil itu mulai kapan kita para wanita ini bisa duduk berdiam diri untuk menyambut malam Lailatul Qadar? Apakah setelah sholat maghrib atau sholat isya, atau kita misalnya begadang itu dari mulai jam berapa hingga jam berapa? Kalau misalnya nanti, maksudnya insya Allah kita mendapat malam Lailatul Qadar. Jazakumullah khair, kaisar Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini bukti bahwa semua bisa menang. Semua bisa jadi pemenang. Be the winner. Mau yang perempuan, mau yang laki, mau yang tua, mau yang muda. Mau ustadz, mau orang biasa, mau presiden, mau rakyat jelata, semua bisa jadi pemenang. Asal kau mau. Ya tentunya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bagi para wanita yang mungkin dia perlu bersabar. Tadi kita bicara, mereka jadi pemenang bima sobaru, karena kesabaran mereka. Sabar dia ditinggal sama suaminya. Sabar dia ngurusin anak-anak suaminya. Suaminya mau iktikaf. Sabar dia menyediakan makanan buat suaminya. Dia kirim makanan buat suaminya. Dia ambil baju suaminya. Sabar dia. Ini menjadi modal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, apa dan kapan dia mulai memperbanyak ibadah? Yang namanya malam itu hitungannya sejak matahari terbenam sampai fajar terbit. Makanya Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya matahari, salam. Maka engkau mulai sudah. Sebelum berbuka semua sudah disiapkan. Matahari terbenam, mulai sudah kau perbanyak doa. Perbanyak zikir. Ya, kadang-kala waktu berbuka doanya lebih dimantapkan lagi ya. Ya, dengan kondisi bersih-bersih ini itu ya, handphone sudah mulai ditinggalkan sampai besok subuh. Kalau engkau mau begadang, fadhal sampai subuh. Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir itu ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya.
Dan ingin mengingatkan malam ganjil itu dihitung dari belakang. Kalau bulannya itu 29 hari, maka malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau bulannya 30 hari dihitung dari terakhir, ini benar-benar malam Lailatul Qadar tersembunyi. Jadi orang berusaha 10 malam terakhir cari Lailatul Qadar. Nabi alaihissalatu menyebutkan fita si'atin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 9 malam yang tersisa. Di 7 malam yang tersisa. Di 5 malam yang tersisa. Kalau tersisa berarti hitungnya dari akhir. Sedangkan kita tahu bulan ini 30 apa 29 hari itu setelah selesai. Kalau ternyata 30 hari, berarti 9 hari yang tersisa itu malam 22. 7 hari yang tersisa itu malam 24. 5 hari yang tersisa itu malam 26. 26, 27, 28, 29, 30. Maka berusaha di 10 hari terakhir ini, engkau full mencari. Walaupun gak itikaf, tapi berusaha untuk memenuhi malam itu dengan semua amal soleh yang bisa engkau kerjakan di malam itu ya. Yang bisa sholat, perempuan yang datang bulan, dia bisa berzikir, dia bisa berdoa, dia baca innaka afuun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang raise hand. Masrul Syafri, silakan. Masrul Syafri. Oke, tapi videonya enggak videonya. Oke, makasih. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Masrul nih. Masya Allah, dok, kabar dok. Itu operasi nih, lagi dia nih. Mohon doanya Ustaz. Ini ada serangan jantung lagi 2 orang lagi nih. Mau ditolong nih. Allah syafahumullah, syifaan ajilan. Amin. Amin ya Allah. Ini Ustaz, sesuai dengan hadis tadi yang Ustaz sampaikan, barang siapa yang melakukan amal soleh sampai jarak dia antara surga sedepa, sampai dia melakukan amal neraka sehingga dia masuk neraka. Maksud yang saya tanyakan, bentuk amalan maksud apa yang menyebabkan contohnya Ustaz? Karena kita sebagai manusia, kita kan nak lepas dari maksiat itu sulit kita melepaskan kemaksiatan baik disengaja atau tidak disengaja. Kita ingin beramal soleh tiap hari, tapi pada suatu kali kita terjatuh pada kemaksiatan. Apakah hadis ini kita kena nih Ustaz? Karena kita ingin jadi pemenang. Pemenang dengan berusaha sepanjang hari kita beramal soleh, tapi pada kondisi tertentu kita akan terjatuh pada suatu hal yang mungkin yang tidak sengaja bermaksiat. Apakah hadis tadi ini kena kita Ustaz? Nah, Ustaz, ya. Barakallahu fikum dok. Barakallahu fikum dok. Iya, ini berkaitan dengan hadits innamal a'mal bil khawatim ya. Amalan itu tergantung penutupnya. Karena memang Nabi SAW menjelaskan ada orang ya. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang amalannya amalan penghuni surga nih. Ini menang nih orang. Sampai tersisa dari umurnya sedikit, tinggal satu hasta ya. Atau dia berbuat satu amalan, masuk neraka. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terjaga sampai mati? Ikhlas. Tidak pura-pura beramal. Kita harus punya amalan soleh yang tersembunyi. Kita punya amal soleh tersembunyi yang kita nggak kepingin orang tahu. Karena itu termasuk yang menjaga orang, Allah akan menjaga dia. Karena Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kemudian tatkala kita terjerumus dalam dosa, melakukan dosa, segera tobat, jangan nunda. Kenapa? Karena dosa itu akan memberikan nokta hitam. Ketika engkau tunda tobat itu, nokta itu boleh jadi nanti bertambah lagi dengan dosa yang baru, dengan dosa yang baru. Maka segera bertobat ketika terjebak dalam dosa. Jangan pernah menunda. Besok aku akan tobat, jangan. Saat itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentunya yang dapat menjaga kita adalah Allah itu sendiri. Dengan berdoa memohon kepada Allah. Doanya Nabi Yusuf ya. Bagaimana Nabi Yusuf ini digodain sama perempuan. Allah jaga. Karena dia jaga Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa Nabi Yusuf itu. Tawaffani musliman
Wa alhiqni bis-shalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam. Matikan aku dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bis-shalihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Itu mungkin beberapa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, sehingga dia ketika berbuat dosa, dia segera bertobat, dan di tempat yang tersembunyi dia berbuat dosa, di tempat itu pula dia berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan dari Dr. Andi Tenri Andromeda. Bismillah, Assalamualaikum. Saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana berpraktek sebagai dokter dengan cara-cara yang tepat, jujur, dan sabar demi kepentingan masyarakat? Yang seperti apa Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Kalau ana membaca kode etik dokter, itu Masya Allah banget ya. Masya Allah banget. Kalau itu dijalankan, ditambah niat. Sebagai seorang dokter, profesi dokter, memang dia bekerja. Dia mencari penghasilan di sana. Dia mengais rezeki di sana. Tapi tolong, engkau setel niatmu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah itu adalah anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan engkau sekarang, niat gak niat, engkau memberikan manfaat kepada orang lain. Masyarakat gak akan mikir, dokter ini ikhlas apa gak ikhlas. Tapi yang jelas, dia ketika ke dokter, dokter kasih obat, dokter kasih arahan, pencerahan, alhamdulillah, dia sembuh. Dapat manfaat dari dokter. Ikhlas gak ikhlas? Masyarakat merasakan itu. Kan sayang. Kalau engkau gak ikhlas, ya sudah, engkau cuma dapat duit. Tapi kalau engkau ikhlas, engkau dapat duit, dan insya Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau bicara sabar, orang yang ikhlas itu insya Allah dapat bersabar. Karena dia nggak mencari sanjungan, nggak nyari pujian. Kadang-kala ada pasien yang sudah ditolong tapi gagal marah-marah, mencaci maki, dia nggak ada urusan. Karena urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Ramadan ini, orang yang ikhlas dari awal karena iman dia berpuasa, insya Allah bisa full dia. Mau berat ini tuh dia jalanin. Kawan-kawannya sudah pada nggak puasa, dia tetap puasa. Kawan-kawannya udah gak sholat malam, dia tetap sholat malam. Karena memang dia punya keikhlasan. Maka jaga keikhlasan tersebut. Dan niatkan tadi untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ibadah ketika ziarah kunjungan ke orang sakit ya. Kan kunjungan dokter ini per kunjungan ada duitnya. Bagaimana dia niatkan mengunjungi saudaranya sesama muslim. Sambil dia doakan ya. Orang yang mengunjungi orang yang sakit itu, orang yang besuk orang sakit ini. Dia itu kalau di pagi hari ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia. Sampai sore hari. Didoakan terus dia. Subhanallah. Kalau sore hari didoakan sampai pagi hari. Dan dia berada di taman-taman surga. Perjalanan dia itu. Maka tolong meniatkan. Karena kerjaannya udah dikerjain sama dokter. Tinggal bagaimana mengkonsep bahwasanya kita hidup ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu Ada fiikum. satu pertanyaan dari kolom chat juga dari Aisyah Putri. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar kalau sholat witir adalah sholat penutup. Lalu kalau tidak kita sudah sholat witir, habis tarawih, bolehkah kita tetap tahajud? Dan hukumnya bagaimana? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, bicara sholat witir ini sholat penutup. Maka hendaklah sholat witir diakhirkan. Namun Nabi SAW pernah memberikan arahan kepada Abdullah, kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, agar dia witir sebelum tidur. Artinya jadi penutup dia sebelum tidur, karena dia nggak tahu bakal bangun apa enggak. Gimana kalau dia sebelum tidur udah witir, nanti bangun. Bolehkah dia sholat? Boleh. Karena dia kepingin sholat dan udah ditutup. Terus gimana caranya? Ya udah nggak pakai witir lagi. Karena ada larangan witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau orang-orang yang dia punya dugaan besar. Dia akan dapat bangun di malam hari. Dia mau sholat tahajud. Maka jangan ditutup pakai witir.
Sholatnya bersama imam, imamnya witir, engkau tambah 1 rakaat. Jadi imamnya 3 atau imamnya 1, engkau 2. Itu kalau orang yang dugaan dia akan bangun malam. Tapi kalau dia takut nggak bangun malam, ya udah tutup dengan witir. Perkara dia bangun lagi nanti dia nggak perlu witir lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustadz. Baik. eh, Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, ada kesimpulan Ustadz, intisari atau kesimpulan dari kajian kali ini tentang menjadi winner di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Pahala yang Allah akan berikan. Ada surga, ada neraka. Engkau akan dibangkitkan. Benar janji Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Engkau jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Yang menyebabkan orang-orang sudah mulai nggak puasa. Yang menyebabkan kadang-kala pasar ramai. Ya orang-orang kemana? Yang seharusnya masjid ramai 10 hari terakhir ini. Bukan pasar yang ramai. Tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Dan tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Dan di 10 hari terakhir Nabi menganjurkan kita ke masjid. Ke pasar engkau bisa 350 hari engkau ke pasar, fadhol. 10 hari terakhir nih. Apa nggak bisa? Fokus ke masjid. Janji Allah benar loh. Oh butuh baju baru ini. Allah. Tadi dia sebutkan menang itu bukan karena pakai baju baru. Engkau dikatakan pemenang apabila engkau takwamu bertambah. Baru engkau dapat takwa. Bukan karena baju baru. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan setan pula. Maka berusaha untuk menjadi pemenang. Dengan cara yang tadi sudah didengar. Dan selalu berdoa mohon sama Allah. Agar ditetapkan hati. Karena jalan menuju surga itu terjal dan mendaki. Dan kita harus memerangi syahwat dan nafsu kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dikasih taufik sama Allah sehingga bisa menjadi pemenang khususnya di malam-malam 10 hari terakhir ini. Barakallahu fikum dok, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri, Anda kembalikan ke dokter. Assalamualaikum.